Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau ngomongin soal komunitas gitu ya. Nah ini saya mungkin akan cerita pengalaman saya ya, experience saya ketika dulu kuliah gitu ya. Dan kenapa saya beruntung banget karena dari awal gitu ya, sejak saya kuliah itu saya selalu ikut komunitas ya. Terutama ya komunitas yang relevan dengan programmer gitu ya. Oke, jadi waktu saya kuliah dulu ya, itu saya, gabung di sebuah komunitas yang namanya adalah OSUM ya. OSUM itu singkatan dari Open Source University Meetup. Jadi itu adalah sebuah komunitas yang dikembangkan oleh Oracle waktu itu. Cuma sayangnya sekarang kayaknya organisasi itu udah nggak ada. Tapi sekarang udah banyak ya organisasi baru yang dicetus oleh, perusahaan-perusahaan besar. Seperti misalnya, Google Developer gitu ya, atau misalnya, eee, Microsoft User Group, ada banyak sebenarnya yang lain ya. Intinya waktu itu saya ikutan gitu ya. Habis itu saya ikutan juga beberapa seperti misalnya Java User Group Indonesia gitu ya. Bahkan misalnya ada NetBeans Indonesia pada waktu itu gitu dan masih banyak yang lainnya. Nah, ketika teman-teman kuliah atau sekolah, itu saya sarankan teman-teman ikut komunitas, entah itu komunitas yang ada di sekolah atau di kampusnya, atau juga komunitas yang di luar gitu ya. Saya tetap rekomendasikan teman-teman diutamakan itu di luar dulu gitu ya. Kenapa? Karena kan nanti kalau kita sudah keluar kuliah gitu ya atau kuliah sekolah gitu ya, pasti kan nanti kita harus kerja di tempat lain gitu ya. Artinya ya nggak mungkin teman-teman kita di kampus-kampus kita juga. Pasti nanti bakal banyak teman-teman kita di luar kampus. Kalau teman-teman semenjak kuliah sudah gabung di komunitas bahkan aktif gitu ya. Nah, itu jadi nilai plus ya buat teman-teman. Jadi saya selalu biasanya ya bilang ke calon-calon programmer atau misalnya yang bahkan masih junior itu selalu aktif di komunitas. Oke, pertanyaannya kenapa gitu ya? Oke, saya akan sharing pengalaman saya. Jadi selama saya berkarir gitu ya di dunia programming itu sudah lebih dari 10 tahun, itu hampir semuanya gitu ya, istilahnya itu tidak pernah saya ngelamar kerja ke tempat saya kerja sekarang ya. Dari mulai pertama sampai sekarang terakhir itu saya tidak pernah melamar pekerjaan. Nah, terus gimana caranya kok saya bisa masuk? Yang pertama adalah rekomendasi teman-teman saya yang kerja di sana. Dan kebetulan dari mana pertanyaannya saya bisa kenal orang-orang itu? Ya karena saya gabung di komunitas. Jadi karena saya gabung di komunitas, saya kenal dengan orangnya, orangnya tahu kemampuan saya, akhirnya saya direkomendasikan untuk masuk ke perusahaannya. Tapi tetap ya, walaupun direkomendasikan, tetap gitu ya, kita harus mengikuti tahapan interviewnya gitu ya. Oke, saya kan coba sharing ya, saya coba buka LinkedIn saya. Saya di sana simpan semua historical pekerjaan saya. Dari pertama ya, tahun 2009 pada waktu itu saya internship ya di sebuah perusahaan namanya PT Perdana Informatika. Nah pada waktu itu saya internship-nya, kenapa saya masuk di sana, itu karena saya kenal sama, salah satu petingginya di sana waktu itu gitu ya, dan itu kebetulan, gabung di komunitas yang namanya Java User Group Indonesia. Jadi karena gabung di sana, lalu saya nanya, "Ada lowongan untuk internship nggak?" Gitu ya. "Ada." Ya udah, saya akhirnya masuk ke sana gitu ya. Nah, yang paling enak adalah pada waktu orang-orang teman-teman saya itu pada sulit gitu ya mencari pada waktu itu tahun 2009 agak susah kita nyari ya. Kebanyakan sih ya perusahaan-perusahaan kayak BUMN dan lain-lain. Perusahaan swasta terutama yang IT konsultan itu agak susah untuk nyari intern. Nah, pada waktu itu saya bisa gampang nyari internship di sana. Nah, selanjutnya setelah saya lulus kuliah, pertama kali kerja saya di PT Daya Sinergi Tekno Mandiri pada waktu itu gitu ya. Nah, di sana sebenarnya saya kerjanya lebih ke freelance karena waktu itu saya masih, ngajar juga ya sebagai, dosen luar biasa waktu itu. Nah, di sana, saya masuk ke sana, itu saya direkomendasikan sama teman saya, satu komunitas di Java User Group Bandung waktu itu. Jadi saya satu komunitas, dia ada project ya, project-nya kurang orang, akhirnya dia ngajak saya untuk join di sana, gitu ya. Ya sama gitu ya, saya interview dulu sehari, habis itu selesai, oke, langsung masuk ya. Jadi caranya lebih, gampang, karena itu rekomendasi dari teman. Nah setelah itu, nah teman saya itu waktu itu akhirnya keluar dari situ gitu ya, dan dia bikin satu perusahaan ya, namanya adalah PT, Unitech ya, Unity Innovation Technology. Nah karena dia dulu rekomendasikan saya join, akhirnya saya diajak juga ke sana. Jadi saya join lagi ke perusahaan itu gitu ya di sana. Nah di sana saya join lagi, lama, habis itu, eee
dia kenal sama salah satu, orang gitu ya, product manager atau apa waktu itu, project manager gitu ya, di perusahaan yang namanya, Berka gitu ya. Akhirnya saya diajak lagi ke sana, kayak gitu. Nah, jadi di awal-awal karir saya kebanyakan saya diajak, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, pada sekitar tahun 2012 itu booming mulai startup ya, e-commerce mulai booming, payment gateway mulai booming. Nah, pada waktu itu saya direkomendasikan teman saya gitu ya untuk join ke, tempat dia kerja ya, namanya adalah Veritrans pada waktu itu. Sekarang namanya udah ganti Midtrans, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya payment gateway namanya Midtrans. Jadi tahun 2012 itu saya join di sana atas rekomendasi dari teman saya. Nah, setelah di sana saya kerja gitu ya sekitar 2 tahun. Nah, habis itu saya, pindah lagi ke perusahaan yang namanya Zenith ya. Nah, Zenith itu saya diajak oleh salah satu dulunya itu teman saya kerjanya di Oracle, pada waktu itu dia bikin, mengorganisir yang, open source university meetup waktu kuliah gitu ya. Lalu dia kenal saya waktu kuliah dulu gitu ya, setelah itu dia coba ajak untuk saya join ke sana gitu ya. Jadi saya, masuk, di sana gitu ya. Nah, setelah itu, teman saya itu akhirnya sama ya kayak teman saya dulu yang awal gitu ya, dia, keluar dari sana habis itu bikin perusahaan sendiri. Nah, ketika bikin perusahaan sendiri akhirnya saya diajak lagi gitu ya. Habis itu saya, masuk di sana gitu ya ke perusahaan barunya itu, namanya adalah PT Starlab ya. Nah, di sana, akhirnya saya join, di sana juga. Nah, di sana saya cukup lama ya. Nah, tapi sekitar tahun 2015 ya kalau nggak salah gitu ya. Nah, ada teman saya yang baru pulang dari Singapura, dulu dia, satu komunitas di Java User Group Indonesia, habis itu dia pulang ke Indonesia, habis itu dia join, Blibli.com waktu itu gitu ya, tahun 2015. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya saya diajak untuk join ke Blibli.com waktu itu. Jadi sekitar tahun 2015 saya datang gitu ya, proses interview seperti biasa gitu ya, sekitar sebulan setelah selesai semuanya gitu ya, medical check up dan lain-lain, akhirnya saya resmi di akhir tahun 2015 itu join ya sebagai, programmer di Blibli.com dan sampai sekarang ya hampir 8 tahun. Nah, apakah selama 8 tahun ini saya pernah diajak ke tempat-tempat lain? Ya sering gitu ya. Teman-teman saya kan banyak juga misalnya di, Tokopedia, di Gojek, di lain-lain gitu ya, itu banyak juga yang sering, ngajak. Cuma yang memang, untuk saat ini mungkin tidak gampang ya kalau sekarang gitu ya, di posisi yang sekarang gitu ya untuk pindah-pindah. Karena kalau kita makin senior misalnya, nanti banyak sekali pertimbangan ketika kita pindah kerja gitu ya, entah itu benefit dan lain-lain. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi selama karir saya gitu ya, lebih dari 10 tahun ini, rata-rata saya justru diajak oleh teman-teman saya. Nah, itu bukan teman-teman yang satu kampus gitu ya, satu sekolahan, nggak juga gitu ya. Justru itu teman-teman saya yang satu komunitas. Nah, jadi dari situ makanya saya selalu rekomendasikan teman-teman untuk selalu ikut komunitas. Kenapa? Dari komunitas kita bisa kenal banyak orang, apalagi kalau kita aktif, apalagi kalau kelihatan kita masih kuliah, masih sekolah, dan orang akan melihat potensi kita gitu ya. Ini orang potensial. Nanti suatu saat ketika keluar dari kuliahnya atau selesai kuliahnya, itu pasti akan langsung istilahnya itu diincer ya banyak orang-orang yang lainnya. Karena dari awal dia, teman-teman yang lain udah ngelihat bahwa anak ini misalnya potensial, seperti itu. Jadi dibanding misalnya pindah ke tempat lain, mendingan saya rekomendasikan ke tempat kerja saya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi itu kenapa saya rekomendasikan teman-teman untuk join komunitas. Jadi bukan saya memotivasi karena ini pengalaman saya sendiri, gitu ya. Jadi sampai sekarang, itulah enaknya kita hidup berkomunitas ya, join komunitas gitu ya, kontribusi ke komunitas, karena nanti feedback-nya atau misalnya keuntungannya ya baik lagi kita. Nah gitu ya. Nah itu tips yang ketiga ya untuk calon programmer. Join ke komunitas.